Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari dua hari ini saya mendapatkan 3 kosakata baru dalam politik. Apakah itu? Pertama adalah apa kabar IKN? Yang kedua, nasib IKN itu wassalam. Dan yang ketiga, nasib IKN itu tamat bin the end. Itu adalah 3 kosakata yang belakangan ini selalu dimunculkan secara bersamaan. Tentu sebagai bentuk respon dari sebuah pengakuan dari Menteri PU yang mengatakan bahwa anggaran untuk IKN itu diblokir oleh Kementerian Keuangan. Sontak saja pihak-pihak yang selama ini memang kritis, pihak-pihak yang selama ini menganggap IKN itu adalah proyek yang abal-abal, itu bersorak-sorai karena seakan-akan pengakuan Menteri PU ini mengkonfirmasi bahwa IKN itu adalah proyek yang dipaksakan di tengah kondisi keuangan kita yang tidak lagi sedang baik-baik saja. Nah, itulah yang saya kira menjadi perdebatan per hari ini cukup serius. Tidak wajar kemudian ketika ada pengakuan dari Menteri PU anggaran terkait dengan IKN itu diblokir. Pertama, tentu yang dicari itu siapa? Yang dicari itu adalah mantan Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Jadi Jokowi yang kemudian seakan-akan menjadi tertuduh, menjadi sosok yang paling banyak dipersoalkan dan dianggap sebagai biang kerok dari IKN yang kemudian memang ini adalah proyek yang dinilai tidak melalui satu kajian yang cukup komprehensif dan cukup mendalam. Dan terbukti gara-gara IKN inilah kemudian anggaran kita itu kan babak belur. APBN kita seakan-akan compang-camping dan terbebani hanya sekedar untuk bagaimana Indonesia itu pindah ibu kotanya, tidak lagi di Jakarta, tapi pindah ke Penajam Pasar di sana. Jadi itu yang menurut saya, ini tentu tidak terlepas dari manuver politik Jokowi yang di akhir kekuasaan politiknya, yang dinilai sering cawe-cawe dalam urusan pemilu, dan sering cawe-cawe dalam urusan pilpres. Jadi tak mengherankan ketika persoalan IKN, bahwa anggarannya per hari ini itu diblokir, tentu sebagai konsekuensi dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Prabowo, itu yang paling banyak dibully, paling banyak dikritik adalah Pak Jokowi. Bahkan banyak sekali komentar-komentar netizen itu yang berdoa, mereka itu mengucapkan syukur karena anggaran IKN itu tidak lagi digelontorkan. Jikapun ada, kan pemangkasannya itu sampai 80%. Yang kita tahu tentu saja dari media, anggaran IKN untuk tahun 2025 itu kan kurang lebih sekitar 110 triliun. Tapi karena ada kebijakan efisiensi dipangkas 80%, maka anggaran IKN itu tidak sekuat dan tidak sehebat periode sebelumnya. Inilah yang kemudian menjadi tanda tanya. Lalu bagaimana nasib IKN ke depan? Apakah akan terus dilanjutkan? Ataukah memang ini dibiarkan saja karena dianggap sebagai proyek yang tentu tidak terlampau berekspektasi ataupun tidak terlampau berkorelasi positif terkait dengan pembangunan ekonomi yang lebih merata. Tapi kalau saya secara pribadi tentu masih berharap karena ini sudah terkadung nasi sudah menjadi bubur. IKN terus dilanjutkan, tapi tentu harus ada kajian-kajian yang lebih mendalam apakah akan menjadi program prioritas ataupun tidak. Di tengah keuangan kita, di tengah anggaran kita yang babak belur, tentu saja IKN mungkin perlu dikoreksi yang tak lagi menjadi proyek strategis institusional. Karena kita tahu di era Prabowo sejak di presiden, begitu banyak program strategis nasional yang kemudian dievaluasi. Begitu banyak juga pembangunan infrastruktur yang juga dilakukan, yang kemudian itu dievaluasi dan tidak lagi dilanjutkan. Dan efisiensi anggaran tentu sebagai upaya, karena Prabowo itu punya satu mimpi besar, terutama soal makan bergizi gratis adalah sebagai legacy Prabowo yang saya kira itu sebagai salah satu bentuk legacy yang cukup orisinal dari Prabowo yang terpilih jadi presiden sejak 2024 yang lalu. Jadi kalau saya sih sebenarnya lanjut saja IKN, ya tentu harus menyesuaikan dengan postur anggaran kita. Tak lagi jor-joran seperti pada periode-periode yang lainnya. Tapi di seberang yang lain tentu banyak sekali kelompok-kelompok yang anti Jokowi, banyak sekali kelompok-kelompok yang selama ini cukup kritis dengan Jokowi, berharap Prabowo itu tidak melanjutkan IKN ini, karena kalau IKN ini tidak dilanjutkan, ini akan menjadi amunisi untuk terus menyalahkan Jokowi sebagai presiden
dan sebagai pemimpin yang tidak pernah benar untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis. Tapi ingat para netizen dan kita semua, kakak-kakak, ibu-ibu, dan para saudara, jadi sekalipun misalnya ada koreksi terkait dengan IKN, sekalipun ada koreksi terkait dengan proyek strategis nasional, ada koreksi terkait dengan APBN, ada koreksi terkait dengan infrastruktur, itu bukan berarti Prabowo dan Jokowi sudah mulai renggang ataupun bermusuhan. Karena kita semua itu kan seringkali mensimplifikasi, seakan-akan kalau ada kebijakan-kebijakan Jokowi yang kemudian direvisi dan dikoreksi oleh Prabowo, ini kan menjadi tanda-tanda alam bahwa seakan-akan keduanya itu memiliki hubungan yang tak lagi mesra seperti sebelumnya. Tapi bagi saya nggak sederhana itu. Kalau melihat gestur politiknya, Prabowo masih menganggap Jokowi sebagai sosok penting tentu saja, yang pastinya diperlakukan sama seperti mantan-mantan presiden sebelumnya, di mana hubungan baik, kekerabatan yang baik itu terus dirawat. Jadi jangan buru-buru juga berkesimpulan ketika anggaran IKN itu diblokir untuk tahun ini sebagai efek dari efisiensi anggaran, itu bukan berarti Prabowo tak lagi akur dengan Jokowi. Bagi saya terlampau sederhana, tapi bagi saya secara prinsip apakah IKN ini lanjut ataupun tidak, kalau saya secara personal sangat layak untuk dilanjutkan. Kalaupun toh ada koreksi, ya monggo bisa dilakukan, disesuaikan dengan anggaran yang ada. Tapi kalau ini kemudian mandek tidak dilanjutkan, ini tentu akan menjadi proyek mangkrak. Dan saya kira sudah begitu banyak anggaran-anggaran negara habis hanya gara-gara persoalan IKN yang sampai hari ini belum tuntas dan belum maksimal bisa digunakan. Jadi wajar kalau kemudian kelompok-kelompok kritis, orang-orang yang selama ini anti dengan Jokowi, berharap IKN ini wassalam dan tidak lagi dilanjutkan. Dan bahkan kalau kita mau simplifikasi, per hari ini banyak sekali yang sudah bikin kesimpulan IKN itu wassalam. Unsurnya dua. Pertama, pemindahan ASN yang gagal dan tak jadi dilakukan dimulai sejak Januari 2025. Kita tahu ASN itu konon katanya akan berkantor di IKN sejak Januari tahun baru. Tapi itu tidak dilakukan karena pertama adalah infrastruktur, tempat tinggal dan tempat hunian yang dinilai belum siap, termasuk juga soal konsolidasi internal karena banyak sekali kementerian-kementerian baru yang dipecah di saat Prabowo dan Gibran jadi presiden. Tapi yang kedua secara prinsip adalah anggarannya belum maksimal. Oleh karena itu, ini sekedar ingin mengkonfirmasi. Dulu kebetulan Parameter Politik Indonesia melakukan survei, banyak sebenarnya masyarakat yang menginginkan persoalan pindah IKN itu tidak dilakukan saat ini. Karena kondisi keuangan kita, karena kondisi APBN kita itu sedang tidak baik-baik saja. Ada sekitar 40% mengatakan pindah IKN itu bukan solusi, pindah IKN itu bukan isu yang strategis dan buru-buru dilakukan, kecuali pindah IKN itu disetujui oleh sekitar 60% masyarakat. Jika kondisi IKN dan pertumbuhan ekonomi kita itu di atas 6%. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi kita itu sebatas 4%, 5%, maka pindah IKN bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pemerataan. Saya kira di situ konteksnya. Tapi secara umum, kalau kita bicara tentang substansi, satu-satunya cara sebenarnya untuk melakukan pemerataan pembangunan bukan hanya di Jawa, bukan hanya di Jakarta. Memang ibu kota itu memang harus pindah, tak lagi di Jakarta, tapi di tempat yang sekarang. Problemnya adalah pindah ibu kota baru itu tentu saja tidak bisa simsalabim. Pindah ibu kota baru itu tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang, puluhan tahun, yang saya kira buah manisnya akan bisa kita laksanakan secara bersama. Itulah yang saya kira, ketimbang selalu mengutuk kegelapan, ketimbang selalu mencari kambing hitam terkait dengan IKN, menuduh ada pihak-pihak tertentu yang kemudian harus bertanggung jawab, mari kita doakan apa yang terbaik untuk IKN yang sudah terlanjur dibangun hampir 80% rampung. Oleh karena itu, bagi saya, semoga ekonomi kita tumbuh berkembang dengan baik, semoga postur anggaran kita itu kembali sehat dan baik-baik saja, sehingga semua proyek-proyek mercusuar yang diinginkan oleh Prabowo ataupun yang diinginkan oleh Jokowi itu bisa tuntas. Tentu tujuannya adalah supaya pemerataan ekonomi dan pembangunan itu terjadi di Indonesia. Saya selalu mengatakan jangan terlampau benci sampai mati kepada orang lain,
Begitupun jangan terlampau cinta sampai mati kepada pihak lain, karena cinta dan benci katanya itu tipis bedanya. Karena seringkali dalam politik kita, hari ini benci sampai langit, tapi besok bisa cinta setinggi langit juga.